Seminggu kemudian. Pagi harinya, Jenny mendapati Lisa yang duduk di meja makan, menikmati sarapan sambil membaca berita dari ponselnya. "Selamat pagi," sapa Jenny pelan dan hanya mendapat tatapan Lisa sekilas. "Aku ada urusan. Aku akan pergi selama seminggu. Selama aku pergi, mungkin kau bisa bersiap untuk mulai bekerja kembali. Kurasa kau sudah tidak ingin berlama-lama menganggur, mengingat situasinya." "Maksudmu, kau menerima situasi ini? Kau senang hidup dalam ketegangan seperti ini?" ucap Jenny, karena selama ini Lisa bersikap dingin kepadanya setelah ia memutuskan untuk tidur di kamar lain. "Senang? Sama sekali tidak. Kaulah yang memilih situasi seperti ini. Apa kau memang sedang memainkan keadaan? Aku sempat merasa bersalah karena menilaimu terlalu cepat. Tapi kurasa situasi kita saat ini mencerminkan sikapmu yang egois. Apa kau memang dengan mudahnya bisa mengucapkan kebohongan dari mulut manismu itu?" lanjut Lisa panjang lebar. Jenny terdiam. Ia kehilangan kata-katanya. Ia bahkan menyadari kesalahannya sendiri, sedangkan Lisa langsung menyudahi sarapannya dan beranjak dari sana. "Aku hampir lupa, minggu depan akan ada pesta yang harus kuhadiri. Aku mau kau menemaniku," ucap Lisa berhenti sejenak sambil menatap wajah Jenny. "Jika kau tidak mau, tidak masalah buatku," ucap Lisa lagi karena tidak mendengar jawaban dari Jenny. "Apa kau akan mencari wanita lain?" tanya Jenny tiba-tiba saat Lisa mulai ingin beranjak pergi. "Apa urusannya denganmu? Aku mencari wanita lain atau tidak? Bukankah kau tidak memperdulikan hal itu? Aku istrimu." "Istri? Kau masih menganggap dirimu sebagai istriku?" ucap Lisa tersenyum sinis mendengar ucapan Jenny. Istri seperti apa yang bahkan menolak hanya untuk sekamar dengan suaminya? Istri seperti apa yang lebih suka menjadi bahan gunjingan orang di rumah ini? Kau masih menganggap dirimu seorang istri." Setelah mengucapkan itu, Lisa berlalu pergi meninggalkan Jenny yang masih tercengang dengan ucapannya. Lisa membawa mobilnya dengan cepat menuju bandara karena perdebatannya dengan Jenny membuatnya sedikit terlambat. Sore harinya, Jenny yang sedang membaca di ruangan yang menghadap ke halaman, ketika didengarnya suara pelayan membuka pintu dan menyapa seseorang yang baru datang. "Halo," terdengar suara berat Lisa. Jenny menarik nafas dalam-dalam, terkejut dengan kepulangan Lisa yang lebih awal. Selama seminggu ini, ia punya banyak waktu untuk berpikir dan dia telah memutuskan apa yang harus dilakukannya untuk menghadapi Lisa dan berdamai dengannya. "Aku di sini," seru Jenny. Jenny mendengar bunyi langkah kaki Lisa yang mendekat dan tidak lama terlihat Lisa masuk. Saat itu ia sedang duduk santai di atas sofa, sementara Liam tertidur nyenyak dalam dekapannya. Jenny mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdetak lebih cepat. Seperti biasa, kehadiran Lisa selalu menaikkan tekanan darahnya melihat tubuh tegap milik suaminya. "Sudah lama dia tertidur?" tanya Lisa memperhatikan putranya yang tertidur dan hanya mendapatkan anggukan kepala istrinya. "Luar biasa, baru seminggu dia sudah berubah begitu banyak," ucap Lisa dengan tersenyum lembut menatap putranya. "Berat badannya naik," ucap Jenny menanggapi. "Kurasa ada yang sedikit berbeda," ucap Lisa sambil mengerutkan alisnya dengan mata yang menoleh ke kanan dan ke kiri, melihat banyak yang telah berubah di sana. "Kau merubahnya?" lanjut Lisa yang masih melihat sekeliling ruangan. "Ya," jawab Jenny tenang. "Mengapa?" "Aku tidak ingin mengurung Liam di kamarnya, berada di luar ruangan akan baik untuk pertumbuhannya, dan dekorasi dalam rumah ini tidak sesuai dengan desain yang kubuat, jadi aku mengubahnya." "Tidak masalah buatku jika kau merubahnya, bukan? Kau nyonya rumah di sini," ucap Lisa santai, berhasil membuat Jenny sangat terkejut. "Lisa," lirik Jenny menatap dalam suami yang masih berdiri di depannya. "Aku tidak akan kembali bekerja," lanjut Jenny. "Apa?" tanya Lisa tidak percaya.
Aku akan berhenti bekerja untuk sementara waktu dengan tujuan membesarkan Liam, ucap Jenny dengan tatapan seriusnya. Bukankah karirmu sangat penting bagimu? Liam jauh lebih penting. Jadi apa yang akan kau kerjakan sepanjang hari? Aku akan membawa Liam jalan-jalan, bermain air, dan apapun itu, ucap Jenny sambil membayangkan banyak hal yang akan dilakukannya dengan putranya nanti. Bahkan aku akan. Cukup, ucap Lisa berhasil menghentikan ucapan istrinya yang begitu sangat bersemangat mengatakan semuanya. Jika itu yang kau inginkan, lakukanlah, lanjut Lisa seakan acuh. Benarkah kau tidak keberatan aku tidak menghasilkan uang? Aku tidak peduli tentang hal itu, jawab Lisa santai. Kau tidak lupa tentang pesta besok kan? Lanjut Lisa. Tidak, tentu saja tidak, jawab Jenny gugup karena sebenarnya ia melupakannya. Kita berangkat pukul 6 malam, karena acara akan dimulai pukul 7 dan besok sore sekretarisku akan mengirimkan baju untuk kau pakai. Begitukah? Mengapa kau tidak mengajak sekretarismu sekalian untuk menemanimu? Balas Jenny sedikit emosi. Aku menyesal tidak melakukan itu, jawab Lisa geram. Aku tidak ingin membebanimu dengan urusan pesta, karena kupikir kau pasti terlalu sibuk mengurus Liam. Lanjut Lisa. Apa pestanya resmi? Tanya Jenny setelah menghela nafas panjangnya. Ya, singkat Lisa. Aku ke atas dulu. Aku ingin membersihkan diri dan berganti pakaian. Lanjutnya dan langsung langkah. Apa kau akan makan malam di rumah? Tanya Jenny menoleh ke arah Lisa yang sudah membelakanginya. Aku akan makan di luar, jawab Lisa berhenti sejenak tanpa membalikkan badannya, kemudian melanjutkan langkahnya. Jenny mengawasi kepergian Lisa dengan kepala tegak meskipun hatinya kecewa. Sore harinya setelah memberikan makan, memandikan dan menidurkan Liam, Jenny akhirnya punya waktu untuk memanjakan tubuhnya. Dia berendam dan mencuci rambutnya untuk menyempurnakan penampilannya. Dengan mulai berdandan, ia memoles wajahnya dengan make up natural karena gaun yang disiapkan sudah terlihat memukau. Gaun ini cocok? Tanya Jenny kepada Lisa yang berdiri di belakangnya. Sangat cocok untukmu, kau terlihat cantik, jawab Lisa dengan senyum tipisnya sambil memperhatikan penampilan istrinya. Wajah Jenny memerah mendengar pujian Lisa. Dia tidak menyangka Lisa akan berkata seperti itu, membuat jantungnya kembali bertingkah. Tidak menunggu lama, mereka berangkat menuju pesta, di mana pesta itu diadakan di salah satu hotel termewah di sana. Setelah sampai, Lisa mengulurkan tangannya untuk membantu istrinya keluar dari mobil, lalu meminta Jenny untuk menggandeng lengannya saat memasuki lobi hotel. Dan itu membuat Jenny menjadi semakin gugup, apalagi dengan banyaknya pasang mata yang menatapnya tajam dan penuh tanda tanya. Lisa yang mengerti mencoba meredakan kegugupan Jenny dengan meremas pelan tangan istrinya yang sekarang berada dalam genggamannya. Tenanglah, ada aku, bisik Lisa tepat di telinga Jenny karena istrinya terlihat memucat. Jangan sampai lepas dari sampingku, bisik Lisa lagi, dan beralih meletakkan tangannya ke pinggul istrinya. Lisa berjalan beriringan dengan Jenny untuk menemui temannya Ken, tuan rumah yang mengadakan pesta perayaan ulang tahun pernikahannya. Lisa mengucapkan selamat pada sepasang suami istri yang sudah menyambutnya dengan senyuman ramahnya. Siapa wanita ini Lisa? Tanya Ken melirik Jenny yang kembali dirangkul oleh Lisa. Setelah beberapa saat, Lisa melepaskannya hanya untuk bersalaman kepada sepasang suami istri yang ada di hadapannya. Dia istriku, jawab Lisa tersenyum dan berhasil membuat Jenny sangat terkejut. Kalian bisa memanggilku Jenny, ucap Jenny sambil mengulurkan tangannya dan dibalas oleh mereka. Benarkah, kapan kalian menikah? Dan kau Lisa, mengapa tidak mengundang kami? Tanya Ken yang pura-pura marah. Kami menikah 1 bulan yang lalu dan kami memang tidak banyak mengundang orang, hanya keluarga saja.
Jawab Lisa tersenyum ramah. Di tengah perbincangan, tiba-tiba muncul seorang wanita yang terlihat lebih muda dari Jenny menghampiri mereka yang tidak lain ialah Putri Ken. Jenny melihat wanita itu menatapnya tajam saat sang ayah mengenalkannya sebagai istri dari Lisa, bahkan wajahnya menunjukkan keterkejutannya. Lisa yang seolah mengerti ketidaknyamanan istrinya langsung beranjak dari pasangan itu dengan alasan banyak tamu yang juga ingin mengucapkan selamat. "Duduklah," ucap Lisa setelah menarik salah satu kursi untuk Jenny. "Wow, aku terkejut," seru salah satu pria yang duduk di sebelah Lisa. "Nona cantik, mengapa kau bisa bersama beruang kutub ini?" lanjut pria itu lagi. "Hentikan, kalian hanya membuat Nona cantik ini takut," tegur salah satu wanita yang duduk di sebelah Jenny. "Perkenalkan, Jenny, istriku," ucap Lisa kembali memperkenalkan Jenny dengan bangga sebagai istrinya kepada teman-temannya. "What?" seru keempat orang itu bersamaan karena sangat terkejut mendengar ucapan Lisa. Di tengah keterkejutan teman-teman Lisa, muncul wanita yang tiba-tiba saja mengalungkan tangannya ke leher Lisa. "Apa yang kau lakukan?" ucap Lisa dingin setelah berhasil menyingkirkan tangan wanita itu. "Aku hanya ingin menyapa Anda karena aku akan menjadi model untuk perusahaan Anda," ucap wanita itu dengan menggoda. "Bolehkan aku bergabung di sini?" lanjutnya yang tidak tahu diri. Tanpa menunggu jawaban dari semua orang yang ada di sana, wanita itu duduk di kursi kosong tepat di samping Lisa. "Aku masih tidak percaya kau telah menikah, Lisa," ucap salah satu teman Lisa. "Kurasa kau sudah berhasil membuatnya melupakan wanita itu," ucapnya lagi dengan setengah berbisik menatap Jenny. Sepanjang perjalanan pulang dari pesta, Jenny menjadi lebih pendiam, pikirannya berusaha mencerna ucapan teman Lisa. "Siapa wanita itu? Siapa wanita yang dicintai Lisa?" batin Jenny yang terus melayang. "Kau tidak apa-apa," lembut Lisa, karena melihat Jenny memijat keningnya yang terasa sedikit pusing dan hanya mendapatkan gelengan kepala istrinya. Saat mobil telah berhenti di depan rumah, Jenny sudah benar-benar terlelap. Lisa yang tidak tega untuk membangunkannya, memutuskan mengangkat tubuh istrinya untuk masuk ke dalam kamar. Keesokan harinya, Jenny terbangun saat mendengar suara tawa putranya dan tak lama kemudian wajahnya mendapat pukulan-pukulan kecil. Dengan segera Jenny membuka matanya dan mendapati Liam yang sudah terlihat tampan, berbaring di sebelahnya berusaha membangunkannya. "Mengapa aku tidak dibangunkan?" tanya Jenny pelan. "Tidak masalah, Liam anak yang baik, dia tidak menangis sama sekali," jawab Lisa santai. "Bukan itu, seharusnya aku sudah memberikan ASI kepadanya," ucap Jenny pelan. Liam mengerti kalau mominya kecapean, jadi dia tidak rewel saat diberi ASI dalam botol. "Maafkan mami sayang," ucap Jenny sambil menciumi pipi gembul putranya. "Mandilah, aku akan menjaga Liam. Kurasa sebentar lagi dia akan meminta jatahnya," pinta Lisa. "Baiklah, aku akan mandi terlebih dahulu. Terima kasih, Lisa," ucap Jenny tulus. "Di mana ini?" tanya Jenny sambil memegang erat selimut untuk menutupi tubuhnya yang hanya memakai dalam saja. "Kamarku," jawab Lisa. "Ah, kamar kita," lanjutnya tegas. "Aku sudah meminta pelayan untuk memindahkan semua barangmu ke kamar ini. Kurasa sudah cukup keegoisanmu selama ini." Jenny yang memang sudah memutuskan hal itu semalam tidak membantah ucapan Lisa, meskipun dalam hatinya masih ada pertanyaan besar yang belum bisa ia tanyakan. "Cepatlah mandi," perintah Lisa saat Liam mulai merengek. "Tak perlu malu, aku sudah pernah melihatnya," ucapnya lagi membuat wajah Jenny kembali memerah. Jenny pun berlalu ke kamar mandi dengan selimut yang membalut tubuhnya. Tak membutuhkan waktu lama bagi Jenny untuk membersihkan tubuhnya, mengingat Liam sudah tidak sabar. Dengan mengenakan kimono mandi, Jenny mengambil alih Liam dari gendongan Lisa dan mulai memberikan ASI kepadanya
sampai putranya itu tertidur pulas. Jenny meminta Lisa untuk merapikan tempat tidur sebelum menidurkan putranya yang terlelap di pangkuannya. "Shit," umpat Lisa, karena tanpa sengaja melihat dada Jenny yang sedikit terbuka saat menidurkan putranya di atas tempat tidur. Sejak semalam dia sudah menahan hasratnya yang muncul saat melepas gaun Jenny dari tubuhnya. Dia bahkan tidak berani untuk memakaikan baju ganti untuk istrinya. "Aku akan mengganti pakaian sebentar," ucap Jenny tanpa menyadari apa yang terjadi pada Lisa. Lisa menatap punggung istrinya yang mulai berjalan menuju ruang ganti, lalu menatap putranya. Dengan cepat diaturnya bantal dan guling mengelilingi putranya, lalu menyusul Jenny. Jenny yang berada di ruang ganti terkejut saat pintu ruang ganti terbuka dan mendapati Lisa berdiri dengan menatapnya penuh hasrat. Tatapan yang hanya ditunjukkan Lisa pada istrinya saja, tatapan yang membuat Jenny menyadari bahwa dia bisa menguasainya. Gerakan Jenny yang sedang ingin memakai pakaian terhenti saat Lisa mendekat ke arahnya, kemudian menarik tubuhnya dan menciumnya dengan rakus. Jenny tidak lagi peduli, saat ini Lisa adalah suaminya, miliknya, tidak seorang pun dari wanita-wanita pengganggu itu akan dibiarkannya untuk merebut yang sudah menjadi miliknya. "Lisa," parau Jenny sambil mencengkeram tubuh Lisa kuat-kuat. Hatinya telah diselimuti kebahagiaan dan cinta. Bibir Lisa kembali mencari bibir Jenny dan memberi ciuman panas sebelum melepaskan tubuh mereka. Jenny yang telah tersadar dari pusaran gairah Lisa, baru menyadari bahwa mereka telah terbaring di sofa yang ada di ruang ganti dengan tubuh yang sama-sama polos. Jenny merasa malu, meskipun ini bukan yang pertama kalinya mereka bercinta. Tapi ini pertama kalinya mereka bercinta setelah menikah. Sedangkan Lisa memilih berbaring di sebelah Jenny dan hanya ingin melihat wanita yang terlihat panik dengan senyum mengembang di bibirnya. Lisa mengangkat wajah Jenny yang merona dan mencium bibirnya, mencoba menghentikan apa yang sedang dilakukan istrinya itu. Tatapan mereka beradu, dan air mata Jenny keluar penuh kebahagiaan, sikap Lisa yang lembut, dan tatapan mata Lisa yang memandangnya seolah penuh cinta untuknya. "Jenny," lirih Lisa yang langsung mendekap tubuh polos istrinya itu ke dalam pelukannya. "Maaf," lanjutnya berbisik dengan mata yang terpejak dan meletakkan pipinya di atas kepala Jenny. "Maafkan aku karena telah memaksamu," lanjutnya lagi. Ia tidak tahan lagi, hatinya bagai tertusuk melihat wanitanya menangis karena bercinta dengannya. Jenny hanya menggelengkan kepalanya dalam pelukan Lisa, pelukan yang membuatnya nyaman dan ia berusaha menyangkal semua ucapan Lisa. "Maafkan aku karena telah memaksamu untuk menikah denganku. Maafkan aku telah membuatmu menangis. Sekarang aku tidak akan memaksamu lagi. Aku akan menceraikanmu. Tadinya kupikir pernikahan ini akan bisa berhasil, tapi..." "Apa?" potong Jenny dengan suara bergetar, bahkan menjauhkan tubuhnya dari tubuh Lisa. "Apa kau ingin mengakhiri pernikahan kita, Jenny?" tanya Lisa paruh menatap dalam mata istrinya. "Bukankah dia yang mengatakan ingin bercerai? Sekarang mengapa bertanya padaku? Ada apa denganmu, Lisa?" batin Jenny. Lisa masih memandang wajah Jenny yang masih menetaskan air mata. Dengan lembut, dia mengusap air mata itu, membuat Jenny tiba-tiba merasa kesal. "Jangan bersikap lembut padaku. Jangan membuatku berharap jika pada akhirnya kau ingin bercerai," ucap Jenny yang hatinya terasa sangat sakit. Lisa mencoba meraih Jenny, tapi Jenny menepisnya. Ia tak kehilangan akal, dengan sedikit gerakan, pada akhirnya ia bisa mengurung tubuh Jenny di bawahnya.